Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa karbatihi wa ilal baiti ajmain. Amma ba'du. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyusun tes acuan patokan yang merupakan kelanjutan daripada materi sebelumnya, yakni tentang menyusun indikator dan tujuan pembelajaran. Komponen selanjutnya dalam penyusunan RPP, tentunya seminggu lalu sudah atau pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana menyusun indikator dan tujuan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita mulai untuk menyusun tes acuan patokan sebagai kelanjutan daripada proses dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Paradigma penyusunan tes. Sebelum kita menyusun tes ataupun tes acuan patokan ini ataupun bentuk tes lainnya, paradigma yang harus dibangun dalam penyusunan tes ini adalah yang pertama, tes itu disusun untuk mengukur tingkat pencapaian perilaku siswa terhadap tujuan pembelajaran. Artinya adalah tes ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian daripada tujuan pembelajaran yang telah kita lakukan atau telah kita susun ataupun indikator yang kita susun, sehingga ketika tujuan pembelajaran ini kita buat, tetapi harus ada instrumen yang memungkinkan untuk melihat tingkat ketercapaian saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Maka ini harus ada dibuat instrumen tersebut. Nah, yang kedua adalah tes tidak dapat mengukur penguasaan siswa terhadap keseluruhan materi ajar yang diberikan guru. Artinya, maksudnya adalah tes ini hanya digunakan sebagai instrumen untuk mengukur beberapa komponen-komponen yang telah kita susun terhadap tujuan pembelajaran. Artinya, tes ini mengukur apa yang kemudian kita rencanakan melalui indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, tidak langsung dapat melakukan ataupun memberikan penilaian secara utuh terhadap proses pembelajaran ataupun materi ajar yang dikuasai oleh siswa, tapi hanya bagian komponen-komponen. Nah, harapannya setelah akhir pembelajaran ini, setidaknya materi ajar yang kita berikan itu dapat dikuasai oleh peserta didik. Maka dalam proses itu kita akan melakukan berbagai macam perlakuan atau treatment kepada siswa melalui strategi dan lain sebagainya. Maka tes acuan atau tes acuan patokan ini sebagai instrumen kita dalam mengukur apa yang telah kita lakukan bersama peserta didik. Nah, harus dipahami juga isi pelajaran bukanlah kriteria mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Materi ajar ini merupakan bagian dari pembelajaran yang harus diuji relevansinya dengan tujuan pembelajaran. Artinya adalah materi ajar yang kita sampaikan, kemudian melalui tes ini kita anggap menguasai keseluruhan materi yang kita berikan. Keberhasilan pembelajaran itu kan tidak hanya komponen kognitif ataupun pengetahuan, tetapi dalam suatu proses pembelajaran yang utuh itu ada komponen yang namanya komponen sikap atau perilaku, ya kan? Perilaku sosial atau juga spiritual, dan juga ada namanya kemampuan keterampilan. Nah, makanya bisa jadi ketika peserta didik menguasai materi secara utuh, tetapi mungkin dalam sisi keterampilannya bisa jadi kurang baik, ataupun bisa jadi harapan kita adalah ketika kemampuan teorinya atau pengetahuannya baik, maka ditunjang juga dengan keterampilan yang bisa lebih baik lagi dan juga tentunya sikap yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya adalah kalaulah kita mengukur proses pembelajaran hanya menggunakan instrumen materi ajar sebagai satu-satunya kriteria atau indikator yang kita berikan atau kita jadikan patokan atau acuan, itu bukanlah kurang tepat. Materi ajar merupakan bagian terkecil dari instrumen untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya,
Tes acuan patokan ini mengukur kemampuan siswa berdasarkan prediksi tujuan pembelajaran. Nah, tadi yang telah saya sampaikan. Artinya, tujuan pembelajaran itu merupakan bersifatnya prediktif. Apa yang kita susun melalui tujuan pembelajaran dan indikator itu merupakan rancangan ataupun bayangan yang harus maksud saya bayangan kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi sifatnya adalah prediksi. Kemudian apakah prediksi ini tepat ataupun kemudian nanti akhirnya berhasil tergantung daripada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Kemudian tentunya tes acuan patokan ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa sebelum mengikuti pembelajaran, yang kemudian membandingkannya dengan kemampuan yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Artinya, tes ini dilakukan bisa jadi sebelum pembelajaran dimulai, ketika ingin memulai pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa yang disebut dengan pretest. Nah, ketika kita melakukan tes ini berdasarkan yang kita buat berdasarkan tujuan pembelajaran instrumennya, maka kemudian setelah itu kita berikan tes sebelum memulai pelajaran. Nah, kemudian melalui tes awal ini untuk mengukur kira-kira dari materi yang akan kita sampaikan ataupun tujuan pembelajaran sudah kita susun pada bagian mana siswa yang sudah memahami. Maka kalau sebagian besar siswa sudah memahami, misalnya ada 3 komponen tujuan pembelajaran. Misalnya ada 1 poin rata-rata siswa sudah menguasai. Maka kita tidak perlu memakan waktu lama untuk menyampaikan lagi ketiga-tiganya. Cukup yang kedua saja, tujuan pembelajaran yang kedua yang coba kita ajak siswa untuk berproses pada bagian itu. Karena apa? Pada komponen yang pertama misalnya sudah dikuasai, maka kita tidak perlu untuk membuang waktu untuk menjelaskan lagi hal-hal yang sudah dipahami karena sudah kita coba melakukan pretest atau mengulang kembali pelajaran itu melalui pretest, sehingga kan kita sudah tahu nih untuk kemampuannya. Maka ini yang awalnya kita rencanakan misalnya pembelajaran itu 2 jam pelajaran misalnya yang berjumlah misalnya 100 menit ya, misalnya 100 menit ataupun 90 menit. Nah, tetapi ketika komponen 100 menit itu maksud saya adalah misalnya untuk menyelesaikan 3 tujuan pembelajaran. Tetapi karena 1 ini sudah dikuasai, maka kita masih memiliki banyak waktu untuk menjelaskan untuk 2 komponen lainnya, 2 komponen tujuan pembelajaran. Ataupun bisa digunakan untuk menjelaskan hal-hal lain yang bersifat kontekstual terhadap siswa. Nah, tes ini juga untuk kemudian setelah tes awal, kita melihat kelemahannya di mana, kemampuan siswa ataupun kompetensinya sampai di mana, sehingga di dalam proses pembelajaran itu kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat terhadap hasil belajar atau kemampuan siswa. Nah, nanti pada akhirnya kita melakukan tes kembali di akhir, sehingga bagaimana ada enggak kira-kira perubahan kemampuan dari awal sebelum proses pembelajaran dilaksanakan sampailah kepada setelah proses pembelajaran diberikan. Nah, ini perlu dilakukan oleh guru untuk melihat ini. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang jenis-jenis tes acuan patokan ini menurut Dyck and Carey tahun 1985. Walaupun ini sebuah teori yang sudah lama, tetapi masih sangat relevan untuk kita gunakan hingga saat ini. Yang pertama adalah mengukur keterampilan awal sebagai syarat mengikuti pembelajaran anti-behavior test. Ini tes yang digunakan misalnya ketika mahasiswa ingin masuk ke perguruan tinggi IAIN ataupun kampus lain misalnya. Kan ada proses seleksi. Nah, seleksi pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada namanya tes seleksi yang berisi tes untuk masuk ke perguruan tinggi berupa kognitif dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tes kemampuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa ataupun calon mahasiswa, apakah dia kemudian memiliki kemampuan awal yang memungkinkan dia untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Misalnya contohnya,
ketika kita ingin masuk ke kuliah di kedokteran misalnya. Maka ada beberapa syarat kemampuan yang memang disyaratkan untuk kemudian siswa ataupun calon mahasiswa itu dianggap mumpuni untuk mengikuti proses pembelajaran di kedokteran misalnya. Nah ini ya contoh artinya ada persyaratan-persyaratan khusus. Begitu juga dalam dunia kerja misalnya. Dalam dunia kerja kita dites untuk ketika mengisi formasi tertentu dalam suatu pekerjaan. Maka ada kriteria-kriteria yang membedakan antara suatu jenis pekerjaan atau jenis pendidikan yang ingin kita masuki. Kemudian ada juga yang namanya pretest. Nah, pretest ini yang tadi saya sudah jelaskan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Ini penting ya. Penting sekali melakukan pretest sehingga kita dapat mengukur, dapat memberikan sesuatu nantinya dalam proses pembelajaran itu secara tepat ketika kita memahami kemampuan awal siswa. Nah, kemudian practice test. Practice test itu adalah mengukur tingkat partisipasi dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran sedang berlangsung. Jadi, ketika kita mengajar, bukan hanya memberikan tes di awal, nanti baru terakhir baru memberikan tes lagi, tidak. Tetapi, ketika tes di awal kita melihat kemampuan awalnya, nah dalam proses pembelajaran dalam perjalanan itu, kita akan melakukan yang namanya tes-tes yang sifatnya bentuknya lisan, bisa jadi seperti itu, sambil proses pembelajaran berlangsung, sehingga ketika kita menyampaikan pembelajaran di tengah-tengah pembelajaran, kita dapat mengukur tingkat partisipasi dan juga bagaimana pemahamannya. Nah, ketika kita sudah menyampaikan separuh daripada pembelajaran yang kita sudah rencanakan, nah, ketika beberapa poin atau beberapa bagian yang sekiranya belum dipahami atau tingkat partisipasinya masih rendah, masih banyak siswa yang kurang mengikuti dengan baik, maka kita bisa melakukan suatu upaya-upaya sehingga nanti ketika proses pembelajaran berakhir itu akan repot sekali ketika kita sudah di akhir ternyata kemampuan siswa belum dapat diukur ataupun belum dapat mencapai sebagaimana tujuan yang atau indikator yang udah kita susun. Nah, praktik tes ini di tengah-tengah proses pembelajaran ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat partisipasi dan pemahaman sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, efektif, dan efisien. Jadi tidak hanya menunggu di awal, apa artinya tes di awal dan kemudian kita melakukan tes di akhir sehingga kita kalau keuntungan melakukan proses di tengah-tengah pembelajaran, tadi saya sampaikan, ketika melihat ada hal yang kurang maka dapat segera kita perbaiki sebelum proses pembelajaran itu berakhir. Nah, kemudian ini post-test. Post-test ini mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk pada prosedur penyusunan. Nah, ini salah satu contoh saja ya, banyak sekali prosedur penyusunan tes ataupun tes acuan patokan. Nah, yang pertama itu prosedurnya adalah menentukan tujuan tes. Tujuan tes kita ini apa? Harus dipahami dulu. Yang pertama tentunya tujuannya salah satunya untuk mengukur pencapaian siswa terhadap perilaku dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini kemudian juga menilai efektivitas sistem pembelajaran secara keseluruhan, baik itu di awal dan juga di akhir. Termasuk tadi ya saya bilang tadi di tengah-tengah pembelajaran juga seperti itu. Maka ini kalau prosedurnya pertama demikian, menentukan tujuannya dulu itu penting. Jangan sampai kita asal membuat tes tanpa melihat tujuan. Karena apa? Setiap komponen itu bisa jadi berbeda. Antara pre-test dan post-test bisa rata-rata sih yang diterapkan ini adalah sama tugasnya. Model pertanyaannya atau model tugasnya atau model jenis instrumen atau butir soal yang ingin kita capai. Karena apa? Pre-test dan post-test itu harus sejalan. Pretest itu kemampuan awal untuk melihat, nah kemudian kita berikan sehingga post-testnya itu bisa terukur dengan hal yang sama. Nah, berbeda nanti ketika menyusun alat tes untuk di tengah-tengah pembelajaran. Nah, kemudian membuat tabel spesifikasi. Nah, kita ambil contoh satu ya. Ini yang melafazkan bunyi kosakata yang didengar tentang at-ta'aruf. Ini kalau kalian, mahasiswa sekalian, menyaksikan video sebelumnya, saya ada membuat satu tujuan pembelajaran salah satunya adalah melafazkan bunyi kosakata tentang at-ta'aruf ini pada pembelajaran bahasa Arab.
kan kemarin saya sudah membuat tujuan pembelajaran itu atau indikator itu, di indikator ada 3 indikator ya. Nah, ini saya hanya mengambil contohnya salah satu saja. Ya ini saat indikator di 3.1.1 kalau tidak keliru nanti silahkan dicek lagi di video saya sebelumnya. Salah satunya adalah misalnya kita membuat indikator melafazkan bunyi kosakata yang didengar tentang at-ta'aruf. Nah, maka kita harus membuat acuan patokan atau instrumen tes untuk mengukur daripada indikator yang sudah kita buat tersebut. Nah, maka penting kita ini memahami karakteristik ataupun tujuan yang ingin hendak kita capai melalui indikator atau tujuan pembelajaran ini. Nah, karena yang diminta di sini adalah melafazkan bunyi kosakata. Artinya siswa itu dapat menyebutkan atau membunyikan, mendemonstrasikan bunyi kosakata ini tentang at-ta'aruf. Nah, apa saja kosakata-kosakata tentang at-ta'aruf? Nah, nanti tentunya kita akan masuk kepada penyusunan materi. Nah, ini pada bagian penyusunan materi. Tapi kali ini kita buat dulu adalah instrumennya. Nah, yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara tentang melafazkan itu bunyi adalah komponen yang harus kita pahami. Yang pertama itu yang namanya bunyi kosakata, ada yang namanya makhraj. Nah, makhraj itu dalam bahasa Arab itu berbeda-beda. Misalnya untuk membedakan antara ha dengan kho. Nah, itu beda. Antara kaf dengan qof. Antara zal dengan zal itu beda. Nah, ini penting karena bunyi-bunyi huruf dalam bahasa Arab, bukan bunyi-bunyi kata ataupun huruf dalam bahasa Arab itu berbeda dengan tulisan-tulisan Latin ataupun bahasa Indonesia, sehingga ini perlu perbedaan. Maka berbeda saja kita melafazkan huruf itu, nanti akan berbeda juga maknanya dalam bahasa Arab. Maka penting untuk mengukur sejauh mana kemampuan dalam makhraj. Nah, kemudian bagaimana cara pelafalannya? Pelafalannya kemudian terakhir adalah tingkat kelancarannya. Bagaimana kelancaran siswa dalam membacakan suatu bunyi dalam bahasa Arab, at-ta'aruf misalnya itu. Misalnya ketika nanti gagap-gagap, ya dalam bahasa Pontianak itu gagap-gagap ya, ataupun tidak lancar, kurang baik, kurang lancar dalam menyampaikan. Nah, ini juga kita nilai. Kadang-kadang yang belum, artinya yang biasanya itu yang belum memiliki kemampuan membaca dalam bahasa Arab. Nah, ini komponen adalah melafazkan bunyi. Nanti komponen penyusunan alat tes ini akan berbeda dari setiap tujuan pembelajaran atau indikator. Jadi tidak bisa semua indikator itu menggunakan instrumen yang seperti ini. Kita harus memahami karakteristik daripada keinginan dalam indikator atau tujuan pembelajaran. Karena ini kebetulan indikatornya atau tujuan pembelajaran yang kita susun adalah melafazkan, maka kita harus memahami apa sih hal-hal yang kemudian dibutuhkan untuk mencapai kompetensi itu. Komponen apa saja yang dinilai, maka tidak bisa sembarangan. Nanti kalau misalnya peserta didik mampu menjelaskan proses masuknya Islam di Kalimantan Barat, nah itu tentu akan beda lagi instrumennya. Nah, itu ya. Ini harus dipahami karakteristik daripada setiap instrumen berdasarkan daripada indikator. Nah, ini ya salah satu komponennya. Nanti tinggal diisi di sini nama siswanya siapa, kemudian dia dapat. Nah, ini total score. Total score ini kita akan berikan penilaian di slide selanjutnya. Nah, pedoman penilaiannya. Nah, ini adalah salah satu alat ukurnya. Makhraj ini misalnya salah satu indikatornya skor antara 1 sampai 4. Nah, apa itu 1 sampai 4? Penjelasannya adalah skor jika ketika sudah tepat misalnya menyebutkan lafaz khairun misalnya. Nah, ketika tepat makanya dianggap mendapatkan nilai maksimum yaitu 4. Kalau cukup tepat kurang baik misalnya sedikit kurang baik khairun. Nah, tapi kurang bagus bacanya maka bisa kita anggap itu 3 tapi tinggal diperbaiki oleh guru untuk memberikan masukan. Kalau kurang tepat mendapat nilai 2. Tidak tepat atau salah sama sekali khairun dibaca khairun. Nah, itu sudah keliru. Khairun nanti akan beda maknanya dengan khairun. Nah, sehingga itu kita anggap tidak tepat. Dalam pembelajaran ini, apapun yang dilakukan oleh siswa,
kurang baik, apakah sudah tepat atau tidak tepat, itu tidak ada istilah kita berikan nol. Karena apa? Tidak ada istilah nol. Dalam proses pembelajaran itu, sepanjang siswa mengikuti pembelajaran, apakah dia dapat mengikuti dengan baik, apakah dia kurang mengikuti dengan baik, tetaplah kita memberikan apresiasi terhadap siswa. Kurang tepat sekalipun, ataupun tidak tepat sekalipun, dia sepanjang masih mengikuti pembelajaran, maka itu kita tetap memberikan apresiasi berupa nilai, walaupun nilainya itu kurang maksimal. Nah, ini adalah bagaimana membangun, apa artinya, tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran, jadi tidak diberikan angka nol dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Ini artinya kan prinsip daripada pendidik itu adalah bagaimana memberikan bimbingan kepada siswa. Justru siswa itu belajar karena dia merasa memang belum mampu, maka perlu belajar. Kalau kita hanya ingin mengajar orang yang menurut kita sudah baik, itu bukan belajar lagi, tetapi tugas-tugas pembelajaran kita memang adalah membimbing siswa dari yang kurang pandai menjadi pandai, yang kurang tepat menjadi tepat. Disitulah fungsi ataupun peran kita sebagai guru. Bukan kemudian mengucilkan siswa-siswa yang kita anggap dalam tanda kutip kurang pintar, kurang baik. Itu adalah bukan suatu bentuk daripada sikap guru yang baik. Maka apapun itu, seperti apapun kemampuan siswa kita, semaksimal mungkin tetap kita berikan bimbingan dan kita apresiasi sepanjang dia tetap mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah juga pelafalan. Nah, kelancaran tentu beda karakteristik. Kelancaran bukan tepat, tetapi juga sangat lancar, cukup lancar seperti apa. Nanti yang dimaksud kriteria sudah tepat itu dibuat dia generasinya. Yang dimaksud kurang tepat itu misalnya apa kategorinya, cukup tepat itu kurang apa kategorinya, kurang tepat itu apa, tidak tepat bagaimana. Demikian juga tidak lancar, sangat lancar, kurang lancar, cukup lancar, itu ada kriteria tertentu. Nah, dari 3 komponen pembelajaran ini, instrumen ini, aspek yang dinilai ini, itu ketika misalnya semuanya mendapatkan 4 dari 3 komponen ini, misalnya makhrajnya dia sudah tepat, dapat 4, pelafalannya sudah tepat, dapat 4, kelancarannya sangat lancar, dapat 4. Sehingga satu siswa itu maksimum mendapatkan skor adalah 12 kalau dia semuanya perfect, sempurna. Nah, ya, 12 itu adalah skor maksimum. Nah, cara memberikan penilaian ini bagaimana? Adalah nilai sama dengan perolehan skornya berapa. Nah, misalnya saya di makhraj dapat 3, kemudian di pelafalan saya dapat 3, kelancaran saya juga dapat 3, artinya saya hanya mendapatkan nilai 9 dari 3 aspek yang dinilai, atau 3 komponen ini. Maka perolehan skor saya yang ini, yang di atas, adalah 9 dibagi skor maksimal. Skor maksimal berapa? 12, artinya 9 dibagi 12 dikali 100. Nah, itulah muncul nilainya seperti itu. Artinya tata cara menilai skor ini masing-masing siswa nanti dalam satu orang siswa adalah perolehan skor dia berapa dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, itulah munculnya adalah nilai daripada siswa tersebut. Mohon semoga ini dapat dipahami oleh mahasiswa sekalian agar diterapkan nanti dalam penyusunan RPP. Selanjutnya yang ketiga adalah menulis kunci jawaban. Maka harus ada kunci jawaban ketika membuat adalah instrumen tes. Kemudian menguji coba tes, kemudian juga menganalisis hasil uji coba dan atau juga merevisi tes. Artinya untuk menguji coba itu artinya sebelum uji coba itu nanti ketika proses pembelajaran. Kemudian hasil daripada tes yang kita lakukan, analisis mana sih kayak ini kurang tepat nih tes yang saya udah buat, dari yang sebelah mana yang kurang baik kita perbaiki, kita revisi. Nah, revisi ini dapat kita lakukan setelah sudah diteskan, diuji coba. Nanti ketika proses pembelajaran itu dilakukan pada pertemuan selanjutnya atau ketika ingin menyusun model tes yang sama, maka kekeliruan-kekeliruan itu tidak bisa harus ataupun dapat kita minimalisir atau kita hilangkan atau kita perbaiki, sehingga dalam penyusunan pembelajaran dari awal hingga sampai selanjutnya itu selalu lebih baik lagi. Baik, mahasiswa sekalian ataupun penonton dari channel YouTube ini, ke video ini,
Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya masih banyak sekali kekurangan. Saya berharap ini dapat diberikan masukan oleh seluruh penonton dari video ini. Kritik dan saran silakan disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata selama penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.